Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Sehat, Pak. Syukur. Nah, hari ini semua kita udah masuk semua. Sudah, Pak. Oke, buat anak-anak, sebelum kita memulaikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada yang bisa pimpin kita dalam doa? Iya, Pak. Oke, biar Bapak jangan lupa ya, anak. Nah, mari kita satu dalam doa. Amin. Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mengabsenkan ya. Agus, Hadir, Pak. Berta, Hadir, Pak. Tisha, Hadir, Pak. Dewi. Hadir, Pak. Oke, berarti semuanya udah hadir ya. Ya. Oke. Nah, buat anak-anak, kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu norma dan keadilan. Nah, Bapak bertanya buat anak-anak, ada yang tahu arti dari norma itu? Tidak. Oke. Nah, biar Bapak jawab aja ya. Nah, di sini dikatakan apa yang dimaksud dengan norma. Norma merupakan ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Udah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Nah, kita lanjut ya. Ketentuan tersebut yang menjadi landasan bertingkah laku bagi manusia. Oleh karena itu, norma merupakan unsur dari suatu ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dan masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalamnya atau unsur kejiwaan di balik ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia. Udah mengerti anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, di sini juga dikatakan pada umumnya norma hanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu atau dalam suatu lingkungan etnis tertentu atau dalam suatu wilayah negara tertentu. Namun demikian, ada perlu norma yang bersifat universal yang berlaku di semua wilayah dan semua umat manusia, seperti mencuri, membunuh, menganiaya, memperkosa dan sebagainya. Nah, di dalam masyarakat terdapat macam-macam norma jenis-jenis sebagai berikut. Yaitu pertama, norma susila yaitu peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Nah, di sini ada contoh-contoh norma susila antara lain sebagai berikut. Ada yang tahu? Tidak, Pak. Oke. Nah, contoh-contoh norma susila antara lain yaitu yang pertama, jangan mencuri barang milik orang. Kedua, jangan membunuh sesama manusia. Ketiga, hormatilah sesamamu. Keempat, bersikaplah jujur. Nah, itu contoh-contoh norma susila. Udah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, kita lanjut ya ke nomor 2 ya. Nomor 2 yaitu norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, itu arti dari norma kesopanan. Norma kesopanan sering dinamakan
norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Norma sopan santun yang aktual dan khas berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat lain. Nah, di sini dikatakan contoh-contoh norma kesopanan, yaitu yang pertama, muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Nah, arti itu kan kita lebih menghormati orang tua yang lebih dewasa daripada kita. Nah, yang kedua, berangkat ke sekolah harus berpamitan dengan orang tua terlebih dahulu. Nah, artinya itu anak-anak, kalau kita pergi ke sekolah, yang pertama kita harus pamitan kepada orang tua. Nah, itu arti dari contoh kesopanan manusia. Yang ketiga, memakai pakaian yang pantas dan rapi dalam mengikuti perjalanan di sekolah. Nah, di sini dikatakan itu anak-anak, kalau kita di sekolah harus memakai baju yang rapi. Jangan ada yang memakai baju, contohnya kan kita pergi ke sekolah, kaki baju dan di luar. Nah, itu dikatakan tidak sopan. Ya, kalau kita pergi di sekolah itu harus berpakaian rapi. Contohnya kan memakai topi, memakai das, harus memakai sepatu. Nah, itu arti dari contoh-contoh norma kesopanan. Udah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke. Nah, norma ketiga, norma agama, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah-perintah, dan ajaran norma. Agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain, seperti norma susunan, norma kesopanan, norma hukum. Nah, di sini ada beberapa contoh norma agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh membunuh sesama manusia. Nah, artinya itu anak-anak diberikan di sini larangan, janganlah membunuh sesama manusia. Nah, di situ nanti akan diberikan hukuman. Yang kedua, tidak boleh merampok harta orang lain. Nah, artinya itu anak-anak, jangan nanti ketemuan nanti di perjalanan sama sesama manusia. Nah, di situ pas ketemu, kamu melihat barangnya seperti cincin di tangannya kan. Nah, kamu ada niat jahat untuk mencuri barangnya itu. Nah, itu arti dari tidak boleh mencuri harta orang lain. Nah, itu arti dari contoh-contoh norma agama. Kita lanjut yang keempat, norma hukum, yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang mempunyai sifat memaksa untuk kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Itu arti dari norma hukum. Nah, udah mengerti sampai di sini anak-anak? Sudah, Pak. Nah, di sini ada pun tujuan dan kegunaan dari setiap norma dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, norma kesusilaan. Yang kedua, norma adat atau kemasyarakatan. Ketiga, norma agama. Nah, ada yang tahu itu arti itu anak-anak? Tidak, Pak. Nah, biar Bapak menjelaskan. Yang pertama, norma kesusilaan. Di sini dikatakan, seseorang melanggar norma atau kaidah kesusilaan, maka dia akan dicap sebagai orang yang susila. Dengan arti tidak mempunyai rasa kesusilaan atau kemanusiaan.
tujuan kaidah ini agar setiap orang mempunyai rasa kesusilaan yang tinggi dalam hidup dan kehidupannya di masyarakat. Karena sumber norma kesusilaan ini hati nurani, maka norma ini mempunyai kegunaan untuk mengendalikan ucapan, sikap, dan perilaku setiap individu. Nah, itu arti dari norma kesusilaan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Oke, nomor 2, norma adat atau kemasyarakatan. Nah, di sini dikatakan seseorang melanggar norma adat atau kemasyarakatan, maka dia akan dikenai sanksi berupa pengecualian atau pengusiran dari masyarakat adat tersebut. Dengan arti, mereka yang tengah melakukan pelanggar terhadap norma adat tidak akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ucapan adat di daerah atau masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, tujuan norma adat ini agar setiap anggota masyarakat menaati segala apa yang diharuskan oleh adatnya. Nah, di sini dikatakan apapun itu larangan itu yang diberikan norma adat, kita harus menaatinya dengan baik. Nah, itu arti dari norma adat atau kemasyarakatan. Yang ketiga, norma agama. Ya, seseorang melanggar norma atau kaidah agama, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Oleh karena itu, tujuan norma agama menciptakan insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dalam arti melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Adapun kegunaan norma agama yaitu untuk mengendalikan sikap dan perilaku setiap insan dalam hidup dan berkehidupan. Pelaksanaan norma agama, di mana setiap manusia akan berupaya melaksanakan yang menjadi keharusan Tuhan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan dalam sikap dan berperilaku sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat. Nah, itu arti dari norma agama. Udah mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita anak-anak. Jika ada yang mau bertanya, silakan dipertanyakan. Tidak, Pak. Oke, berarti semuanya udah mengerti? Sudah, Pak. Oke. Nah, harapan Bapak, apa yang Bapak tengah berikan kepada Kemenpar hari ini, mohon dibaca-baca di rumah agar segenap peningkatan pengajaran kita bisa semakin bertambah. Itu harapan Bapak buat anak-anak. Nah, hari ini kita akan mengakhiri kegiatan pengajaran kita. Sebelum kita pergi, mari kita satu dalam doa. Amin. Amin. Nah, harapan Bapak, kalian jaga kesehatan, nanti setelah sampai di rumah, kemanapun disuruh nanti orang tua, harapan Bapak mohon dituruti anak-anak ya, karena nggak ada baiknya itu melawan orang tua. Nah, baik. Sampai di sini pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak.